Halo Studi Lovers, pada hari Rabu 24 April 2024, pasangan calon nomor 2 Prabowo Gibran resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2024 tersebut langsung dibacakan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari. Setelah ditetapkan, Prabowo akan menjadi presiden dan mendapat fasilitas negara, termasuk gaji pokok. Nah, pertanyaannya, seberapa besarkah gaji seorang presiden? Studi Lovers, yuk mari kita intip ya di video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Gaji presiden 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara. Gaji pokok untuk presiden dan wakil presiden diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan administratif presiden dan wakil presiden. Menurut undang-undang tersebut, gaji presiden adalah 6 kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden. Saat ini, gaji tertinggi tersebut adalah 5,04 juta rupiah per bulan, yang setara dengan posisi Ketua DPR dan Ketua MPR. Dengan demikian, gaji pokok presiden menjadi 30,24 juta per bulan. Selain gaji pokok, presiden juga berhak atas tunjangan jabatan yang diatur oleh Keputusan Presiden Kepres nomor 68 tahun 2001 tentang perubahan atas Kepres nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Besaran tunjangan jabatan untuk presiden ditetapkan sebesar 32,5 juta per bulan. Dengan menghitung gaji total dan tunjangan jabatan, Prabowo akan menerima penghasilan bulanan sekitar 62 juta rupiah. Menurut data dari Detik Finance tahun 2021, penghasilan Presiden Republik Indonesia menempati peringkat 123 dari kepala negara dengan penghasilan tertinggi di dunia. Serta kalau di kawasan ASEAN, posisinya berada di urutan ke-6. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah menempati posisi puncak dengan penghasilan kepala negara tertinggi di ASEAN. Penghasilannya mencapai 1.986.768.000 US dollar atau sekitar 28,3 triliun rupiah. Dia dikenal sebagai salah satu dari sedikit raja absolut di dunia bersama dengan beberapa negara lainnya. Di posisi kedua adalah Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn dengan penghasilan sebesar 84 juta US dollar atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Presiden Singapura berada di urutan ketiga dengan penghasilan sekitar 1.442.000 US dollar yang sebelumnya dijabat oleh Halimah Yacob dan kini oleh Tharman Shanmugaratnam. Nah, posisi keempat dipegang oleh kepala negara atau pemerintahan Malaysia dengan penghasilan sekitar 263.500 US dollar yang sebelumnya dijabat oleh Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan sekarang oleh Ibrahim Ismail. Sedangkan posisi kelima diisi oleh Presiden Filipina dengan penghasilan sekitar 95.554 US dollar yang sebelumnya dijabat oleh Rodrigo Duterte dan sekarang oleh Bongbong Marcos. Perbandingan gaji Prabowo saat jadi Menhan dan Presiden nanti. Sebelum menang dalam Pilpres 2024, Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju. Dia dilantik sebagai pemimpin tertinggi di Kementerian Pertahanan pada Oktober 2019. Gaji seorang Menteri Pertahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000. Gaji pokoknya adalah Rp5.040.000 per bulannya. Selain itu, Prabowo juga menerima tunjangan jabatan, tunjangan PNS, dan tunjangan lain sesuai aturan. Tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000 per bulan menurut Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001. Prabowo juga mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja tertinggi pada kelas jabatan 17 di Kemenhan, yaitu Rp23.085.000 per bulan, sehingga totalnya adalah Rp43.627.500 per bulan. Selain itu ada tunjangan lain seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, gaji ke-13, tunjangan hari raya keagamaan atau THR, dan juga uang makan.
Total penghasilan Prabowo selama menjadi Menhan setidaknya Rp62.347.920 per bulan, termasuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan beras. Setelah nantinya dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo akan menerima gaji pokok 6 kali lipat gaji pokok pejabat tertinggi di Indonesia, yakni sekitar Rp30.240.000 per bulan. Dia juga akan mendapatkan tunjangan dan fasilitas lain seperti biaya tugas, kesehatan, rumah, kendaraan dinas, dan pensiun. Dengan tambahan tunjangan jabatan, total penghasilannya mencapai sekitar Rp62.812.420 per bulan. Artinya, kenaikan pendapatan Prabowo dari Menhan ke Presiden adalah sekitar Rp464.500. Perbedaan fasilitas rumah pensiun Presiden mulai dari Gus Dur, SBY, hingga Jokowi. Masa jabatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan segera berakhir pada tahun 2024 ini. Setelah 2 periode, Jokowi tidak bisa lagi menjabat posisinya yang telah dipegangnya selama hampir 10 tahun. Dia telah mengungkapkan rencananya setelah pensiun dari jabatan Presiden, yaitu menikmati masa pensiun di kota asalnya, Solo. Seperti Presiden sebelumnya, Jokowi akan menerima hadiah dari negara berupa rumah untuk ditinggali setelah pensiun. Dia telah memilih lokasi di Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dan proses pembangunannya sudah berjalan di lahan seluas 3.000 meter persegi. Pemberian rumah sebagai hadiah bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Aturan tersebut mengatur mengenai spesifikasi dan anggaran untuk membangun rumah, memperhatikan faktor kenyamanan dan keamanan. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur menunjukkan sikapnya yang unik terkait hadiah rumah untuk presiden dari negara. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia keempat, tidak menerima hadiah rumah dari negara seperti yang diatur. Dia lebih suka menerima uang daripada rumah, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa pada tahun 2008. Meskipun begitu, pemerintah memberikan lahan seluas 2.000 meter persegi di Mega Kuningan. Namun, Gus Dur tidak pernah membangun rumah di sana dan bahkan berencana menjual lahan tersebut. Uang dari penjualan tersebut direncanakan untuk membangun pusat studi Islam Asia Tenggara di Ciganjur, sesuai dengan cita-cita Gus Dur. Selanjutnya, Megawati Soekarno Putri, putri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno, menerima hadiah rumah dari negara setelah menjabat sebagai presiden pada periode 2001 hingga 2004. Saat menjabat, dia tinggal di rumah dinas di Jalan Teguh Umar nomor 27 dan 29, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah pensiun, Megawati memilih menjadikan rumah dinas tersebut sebagai rumah hadiahnya. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memiliki rumah pribadi di Kompleks Puri Cikeas, Nagrag, Gunung Putri, Bogor, dan masih tinggal di sana. Setelah masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Republik Indonesia ke-6 menerima hadiah rumah dari negara yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur 7, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Rumah mewah berlantai 2 dengan lift dibangun di lahan kurang dari 1.500 meter persegi, tepat di belakang kantor Kedutaan Besar Qatar untuk Indonesia. Nah, semoga periode kepresidenan Prabowo nanti membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan keadilan, kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan. Nah, Stray Lovers, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.